Gimana ya kita? Langsung ke GCS aja kali ya. Anamnesa kan bisa dilatih nanti. GCS GCS itu ada 3 komponen ya, ada E-nya, B sama M-nya. Kalau misalnya pasiennya membuka mata spontan seperti ini, ya udah E-nya 4. E-nya 4. Nah, intinya seperti itu. Misalkan E-nya 3 ya kita panggil Pak, baru dia melek, E-nya 3. E2 kita kasih rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri awalnya di sini ya. Di sini boleh atau mau pakai hammer sini juga boleh. Ini 10 detik. Gitu. Ini. Jangan dong. Ini empuk banget. Enggak bangun ini pasiennya. Ini pokoknya kita rasa nyeri itu ya emang membuat pasien enggak nyaman. Terus kemudian di trapezius di sebelah sini. Seperti ini. Kalau misalkan dia masih belum bangun di tadi supraorbita ya, di daerah sini ya. Sini. Terus sini juga bisa. Terus kalau misalnya dia belum bangun baru ke sternum. Sternum juga nggak yang gini-gini banget. Jadi modelnya adalah langsung kait gini loh. Sekali aja set. Iya sakit. Itu ya. Itu GCS. Kalau rasa nyeri E-nya seperti itu. Kalau verbal verbal kan ada 5, kita tanyakan Pak ini sedang di mana, misalkan dia bisa, terus kemudian yang mengantar tadi siapa Pak, dengan siapa, namanya siapa, terus kemudian sekarang kira-kira siang atau malam Pak. Kalau misalkan dia bisa menjawab 2 dari 3 atau 3-3-nya, berarti verbalnya masih bagus ya, orientasinya masih bagus, verbalnya 5. Kalau dia hanya bisa menjawab 1 atau bicaranya ngelantur tapi masih bisa menyusun kalimat, verbalnya turun jadi verbal 4. Kalau verbalnya 3, dia hanya menyusun kata, jadi 1 kata doang. Kalau verbalnya 2, dia hanya mengerang, verbal 1 dia tidak mengeluarkan suara. Kalau motorik, kita lakukan perintah ke pasien, Pak tangannya diangkat Pak, tangan kanan. Terus yang tinggi. Terus minimal 2 perintah ya, udah. Kemudian kakinya diangkat Pak, kaki yang kanan, oke. Motoriknya masih bagus ya, motoriknya. Kamu enggak lepasin. Act of service itu sih. Motorik 6. Kalau motorik 5 sebenarnya berarti logikanya kalau motorik 5 itu pasiennya udah mulai penurunan kesadaran ya, karena kita langsung nyeri ya. Rasa nyeri di sini dia bisa melokalisir nyeri gini dan bisa melewati klavikula agamanya. Kalau misalkan kita langsung nyeri di sini, dia bisa nih, tapi kan kita belum bisa memastikan dia melewati klavikula atau belum bisa memastikan klavikula atau belum. Jadi baiknya sih harus dilakukan di trapezius atau di kaki supraorbita biar kita tahu. Kalau M-nya 4, dia hanya menghindar atau dia nggak bisa melewati klavikula. Kalau M-nya 3, dia fleksi. Jadi misal kita rangsang nyeri seperti ini, atau rangsang nyerinya di sini pun dia fleksi seperti ini. Walaupun kita rangsang nyerinya di sini atau di sini, dia pasti fleksinya di sini, tetap seperti ini. Itu M2. Kalau M1 dia diserebrasi seperti ini, ekstensi. Kita rangsang nyeri seperti ini, dia pasti seperti itu munculnya. Itu ya. Kalau M1 ya berarti nggak ada respon, nggak ada reaksi sama sekali. Oke, ada mau ditanyain nggak GCS? Pokoknya langsung semuanya ya kalau meriksa tuh. Biasanya kalau yang gini tuh yang kenapa? Kenapa? Oh enggak kenapa-napa ya, emang respon dianya fleksi seperti itu karena penurunan kesadaran aja. Enggak ada kenapa-napanya. Terus kau kuduk ya, atau manual sign kita pastikan dia nggak pakai bantal nih, nggak pakai bantal, udah dipastikan. Terus jangan lupa dipastikan dia tidak ada kaku leher, ditolehkan kanan kiri, sama satu lagi ya, tadi lupa, diekstensikan di bagian bahu. Lemes aja bro. Nah gini, lemes aja. Jadi normalnya kalau dia nggak ada kaku leher, kepalanya akan tetap tertahan di bed. Kalau dia ada kaku leher, dia akan ikut ke sini. Diangkat bahunya. Oh. Iya. Kalau misalkan udah pasti nih nggak ada kaku leher ya, udah baru diperiksa. Tangan kiri di bagian belakang pasien, terus ini tangan kanannya di
sternum boleh, di incisura sini juga boleh. Terus difleksikan. Kaku bro, coba dikakuin. Coba dikakuin bisa. Nah kayak gini tuh contoh kaku misalnya. Terminal positif. Kalau Brzezinski sign 1 berarti ya kita amati fleksi kedua tungkainya. Jadi nanti seperti ini. Amit maaf. Jadi gini nanti. Nah gini nanti. Oke. Responnya seperti itu. Terus kernik ya. Kernik seperti ini. Awalnya membentuk 90 derajat dulu sudut panggulnya. Terus tungkai bawahnya diekstensikan. Normalnya dia lebih dari 135 derajat. Patokannya gini deh, nggak mungkin kan kita kayak ngukur-ngukur gitu kan. Sekali kita naikkan, itu dia udah ada tahanan atau nyeri pasti. Nah, jadi nggak perlu langsung seperti ini enggak. Dilakukan dua-duanya. Terus Brzezinski yang kontralateral reflex sign itu cuman di tekuk sini aja. Yang kita amati adalah fleksi dari kontralateralnya. Bukan nyerinya ya. Dilakukan sisi kontralateral. Dua-duanya. Apalagi ya? Udah nggak sih? Skala nyeri. Skala nyeri yang tadi ya ditanyain ya Pak. Sekalian ya ini buat tambahan aja, nggak perlu dihafalin nggak apa-apa. Brzezinski sign kan ada 4. Itu tadi kan hanya 1 sama 2. Terus kemudian ada Brzezinski sign berikutnya itu di cheek sign gini. Jadi kita tekan di bagian osigomatikusnya. Refleks yang ditimbulkan adalah dia akan fleksi kedua tangannya, kedua lengan. Terus Brzezinski yang lain adalah kita tekan bagian suprasimfisisnya, ditekan, terus nanti dia on fleksi kedua tunggal. Pokoknya prinsipnya Meningen sign itu harus dua-duanya. Kalau positif berarti suspicion ini. Masih suspek sih sebenarnya, tapi kayak suspek meningitis atau suspek meningoencephalitis. Pemeriksaan lanjutannya adalah lakukan lumbar fungsi. Jadi ini kayak yang suspek gitu loh. Kan balik lagi ya, kalau penurunan sadar ini luas ya cakupannya. Nah dengan adanya kaku kuduk ini kita masih udah bisa mengerucutkan nih pemeriksaan yang akan kita lakukan nanti apa. Kan berarti kalau misalkan kaku kuduk positif nggak perlu nih, nggak perlu berarti CT scan gitu nggak perlu. Berarti yang kita perlukan adalah pemeriksaan yang lain untuk menegakkan meningitisnya, lumbar fungsi misalkan gitu. Terus NRS ya kayak gitu tadi doang ya Pak. Nyeri nggak di bagian pinggangnya? Nyerinya 0 sampai 10, skala nyerinya berapa? Sebenarnya kan kita tanyakan anamnesa itu bisa condongkan pasien ini kira-kira nyerinya berat apa enggak ya. Nyerinya kalau misalkan dibuat tiduran hilang nggak Pak? Hilang Dok. Berarti kemungkinan nggak mungkin berat itu kan nyeri kayak gitu. Berarti kan dia masih bisa tidur dan lain-lain ya. Kalau buat aktivitas gimana Pak? Masih bisa? Nggak bisa Dok. Oh berarti udah nggak bisa aktivitas. Kemungkinan nyerinya berat. Masih bisa aktivitas Dok. Tidur nyenyak. Makan juga aman. Dia ngakunya NRS-nya 89. Ya udah 89 aja kasih penjelasan. Terus udah kan gitu aja. Cepet ya. Mau meraktekin juga boleh. Monggo. Ya, biasanya nyak. Misalkan kamu merem dipanggil-panggil nggak nyaut juga nggak apa-apa. Kalau kamu nanti